Sebelum Kaisar Hirohito naik tahta pada tahun 1926, Jepang mengalami banyak perubahan besar. Pada era Meiji, Jepang berubah dari negara feodal menjadi negara modern dengan industri, militer, dan sistem pendidikan yang maju. Setelah era Meiji, Jepang dipimpin oleh Kaisar Taisho. Pada masa ini, Jepang mulai menunjukkan keinginan untuk memperluas wilayahnya, seperti saat mereka menang dalam Perang Rusia-Jepang dan menguasai Korea serta Taiwan. Namun, masa ini juga penuh dengan ketidakstabilan politik dan sosial, serta semakin kuatnya pengaruh militer dalam pemerintahan. Menjelang Perang Dunia Kedua, dunia sedang dalam keadaan tegang. Depresi besar tahun 1930-an menyebabkan krisis ekonomi di banyak negara, termasuk Jepang. Di Eropa, munculnya pemimpin seperti Adolf Hitler di Jerman dan Benito Mussolini di Italia menambah ketegangan. Di Asia, Jepang mulai menunjukkan kekuatan militernya dengan menginvasi Manchuria pada tahun 1931 dan kemudian menyerang Tiongkok pada tahun 1937. Kejadian-kejadian ini menjadi pemicu pecahnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Kaisar Hirohito lahir pada 29 April tahun 1901 di Istana Aoyama, Tokyo. Dia adalah putra sulung dari putra mahkota Yoshihito yang kemudian menjadi Kaisar Taisho dan putri mahkota Sadako. Mengikuti tradisi kekaisaran, Hirohito dibesarkan terpisah dari orang tuanya dan diasuh oleh Kon Kawamura Sumiyoshi hingga usia 3 tahun. Pada tahun 1908, ia memulai pendidikan dasarnya di Gakushūin, sebuah institusi yang didirikan untuk anak-anak bangsawan Jepang. Pendidikan yang diterimanya menekankan nilai-nilai seperti kesederhanaan, kesabaran, keberanian, pengendalian diri, dan dedikasi terhadap tugas. Selain itu, Hirohito juga menerima pelajaran dalam bidang militer dan agama, serta pelajaran lain seperti matematika dan fisika. Pada tahun 1921, Hirohito melakukan perjalanan ke Eropa, menjadikannya putra mahkota Jepang pertama yang mengunjungi Barat. Pengalaman ini memperluas wawasannya tentang dunia dan memperkenalkan budaya serta teknologi Barat yang kemudian mempengaruhi pandangannya dalam memimpin Jepang. Setelah kembali dari Eropa, Hirohito diangkat sebagai putra mahkota dan mulai terlibat lebih dalam urusan kenegaraan. Pada 25 Desember 1926, setelah wafatnya Kaisar Taisho, Hirohito naik tahta sebagai Kaisar ke-124 Jepang. Penobatannya menandai dimulainya era Showa yang berarti perdamaian yang cerah. Upacara penobatan resmi dilaksanakan pada 10 November tahun 1928 di Istana Kekaisaran di Tokyo, dihadiri oleh pejabat tinggi dan perwakilan asing. Era Showa dibagi menjadi 2 periode utama. Periode awal dari tahun 1926 sampai 1945 dan periode pasca perang 1945 sampai 1989. Pada periode awal, Jepang mengalami gejolak politik dan ekonomi, termasuk meningkatnya pengaruh militer dalam pemerintahan dan ekspansi agresif ke Asia. Kebijakan luar negeri yang agresif ini akhirnya membawa Jepang ke dalam Perang Dunia Kedua. Setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945, periode pasca perang ditandai dengan reformasi besar-besaran, termasuk perubahan konstitusi yang mengurangi peran politik kaisar menjadi simbolis. Selama era Showa, Jepang mengalami transformasi signifikan dari negara militeristik menjadi kekuatan ekonomi global. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Jepang mengalami perubahan besar dengan modernisasi dan industrialisasi yang cepat. Namun, pada tahun 1920-an, Jepang menghadapi masalah ekonomi dan politik, termasuk depresi besar. Situasi ini menyebabkan munculnya nasionalisme dan militerisme yang kuat di Jepang. Militer mulai memegang peran penting dalam pemerintahan dan memengaruhi kebijakan luar negeri dan domestik. Para pemimpin militer percaya bahwa Jepang perlu memperluas wilayahnya untuk mendapatkan sumber daya alam dan menjamin keamanan nasional. Pandangan ini didukung oleh banyak orang Jepang yang dipengaruhi oleh nasionalisme dan propaganda pemerintah. Pada 18 September 1931 terjadi sebuah insiden yang dikenal sebagai insiden Mukden atau insiden Manchuria. Insiden ini terjadi di Manchuria Selatan ketika jalur kereta api milik Jepang diledakkan. Militer Jepang menuduh Tiongkok sebagai pelakunya.
meskipun banyak bukti menunjukkan bahwa insiden ini sebenarnya direkayasa oleh militer Jepang sendiri. Setelah insiden ini, tentara Jepang dengan cepat menguasai Manchuria dan mendirikan negara boneka bernama Manchukuo pada tahun 1932. Tindakan ini mendapat kecaman internasional, tetapi respon global yang lemah memungkinkan Jepang untuk tetap menguasai wilayah tersebut. Pada 13 Desember 1937, tentara Jepang berhasil merebut Nanjing, ibu kota Tiongkok saat itu. Setelah merebut kota, tentara Jepang melakukan serangkaian kekejaman yang dikenal sebagai pembantaian Nanjing. Selama 6 minggu, ratusan ribu warga sipil dan tentara Tiongkok yang telah menyerah dibunuh, dan puluhan ribu wanita diperkosa. Kekejaman ini meninggalkan luka mendalam dalam hubungan Tiongkok-Jepang dan menjadi simbol brutalitas militer Jepang selama perang. Pada 27 September 1940, Jepang menandatangani Fakta Tripartit dengan Jerman Nazi dan Italia fasis, membentuk aliansi yang dikenal sebagai kekuatan poros. Fakta ini menyatakan bahwa ketiga negara akan saling membantu jika salah satu diserang oleh negara yang tidak terlibat dalam perang saat itu, terutama ditunjukkan kepada Amerika Serikat. Aliansi ini memperkuat posisi Jepang di panggung internasional dan memberikan dukungan diplomatik untuk ekspansi militer mereka di Asia Tenggara. Selain itu, fakta ini juga dimaksudkan untuk menakut-nakuti negara-negara lain agar tidak ikut campur dalam agresi militer yang dilakukan oleh anggota poros. Pada 7 Desember 1941, Jepang melancarkan serangan mendadak terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Serangan ini dilakukan untuk menetralkan kekuatan Laut Amerika Serikat di Pasifik, sehingga Jepang bisa melanjutkan ekspansi mereka ke Asia Tenggara tanpa gangguan. Rencana serangan ini dirancang oleh Laksamana Isoroku Yamamoto yang berharap serangan cepat dan menghancurkan ini akan membuat Amerika Serikat enggan melanjutkan perang dan memaksa mereka untuk bernegosiasi. Serangan Pearl Harbor menyebabkan kerusakan besar. 8 kapal perang Amerika Serikat rusak atau tenggelam, lebih dari 180 pesawat hancur, dan sekitar 2.403 personel militer serta warga sipil tewas. Keesokan harinya, pada 8 Desember 1941, Presiden Franklin D. Roosevelt menyampaikan pidato terkenal yang menyebutkan tanggal tersebut sebagai a date which will live in infamy. Tanggal yang akan hidup dalam aib. Kongres Amerika Serikat segera menyatakan perang terhadap Jepang. Serangan ini juga memicu Jerman dan Italia untuk menyatakan perang terhadap Amerika Serikat, sehingga memperluas konflik menjadi perang global. Setelah serangan Pearl Harbor, Jepang dengan cepat melancarkan serangan ke seluruh Asia Tenggara. Mereka berhasil menguasai wilayah-wilayah seperti Filipina, Malaya, Singapura, Indonesia, dan Burma. Strategi serangan cepat Jepang mengejutkan sekutu, dan dalam waktu singkat, Jepang berhasil menguasai sumber daya alam yang kaya di wilayah tersebut, seperti minyak, karet, dan timah yang sangat penting untuk upaya perang mereka. Pertempuran Midway yang terjadi pada 4-7 Juni tahun 1942 menjadi titik balik penting dalam Perang Pasifik. Angkatan Laut Amerika Serikat berhasil memecahkan kode komunikasi Jepang dan mempersiapkan serangan balik yang menghancurkan. Dalam pertempuran ini, Jepang kehilangan 4 kapal induk utama, sementara Amerika Serikat hanya kehilangan 1. Kekalahan ini melemahkan kekuatan Angkatan Laut Jepang dan mengubah arah perang di Pasifik. Setelah Midway, sekutu melancarkan strategi island hopping atau lompat pulau yang bertujuan merebut kembali pulau-pulau strategis dan mendekati Jepang secara bertahap. Pertempuran sengit terjadi di Guadalcanal, Iwo Jima, dan Okinawa dengan korban besar di kedua belah pihak. Kampanye ini menekan posisi defensif Jepang dan membuka jalan bagi kemungkinan invasi langsung ke tanah air Jepang. Pada Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus dan Nagasaki pada 9 Agustus, menewaskan ratusan ribu orang dan menyebabkan kehancuran masif. Dihadapkan pada kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ancaman invasi Soviet ke Manchuria, pemerintah Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat. Pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan melalui siaran radio, menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di Asia. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, negara ini berada di bawah pendudukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Jenderal Douglas MacArthur sebagai komandan tertinggi sekutu memimpin proses rekonstruksi Jepang. Meskipun banyak pihak menuntut agar Kaisar Hirohito diadili sebagai penjahat perang, MacArthur memutuskan untuk mempertahankan Hirohito sebagai simbol stabilitas dan kesatuan. Keputusan ini bertujuan untuk mempermudah proses reformasi dan rekonstruksi Jepang pasca perang.
Pada 1 Januari 1946, Kaisar Hirohito mengeluarkan deklarasi kemanusiaan Ningen Sengen. Dalam deklarasi ini, Hirohito menyatakan bahwa dirinya bukanlah dewa, melainkan manusia biasa. Pernyataan ini bertujuan untuk menghapuskan kepercayaan lama bahwa kaisar adalah makhluk ilahi, serta mengurangi pengaruh ultranasionalisme dan militarisme di Jepang. Langkah ini juga membantu Jepang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang diperkenalkan oleh sekutu. Di bawah pengawasan sekutu, Jepang mengalami perubahan besar dalam sistem politiknya. Konstitusi baru yang berlaku mulai 3 Mei 1947 menggantikan Konstitusi Meiji tahun 1989. Konstitusi baru ini menekankan kedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan kaisar. Sistem pemerintahan parlementer diperkenalkan dengan Diet Nasional sebagai badan legislatif tertinggi. Diet terdiri dari 2 kamar, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Penasihat. Perdana Menteri yang dipilih oleh Diet menjadi kepala pemerintahan, sementara kaisar hanya memiliki peran seremonial. Konstitusi tahun 1947 menetapkan bahwa kaisar adalah simbol negara dan kesatuan rakyat. Artinya, kaisar tidak lagi memiliki kekuasaan politik dan hanya menjalankan fungsi seremonial seperti membuka sesi Diet, menerima duta besar asing, dan menghadiri acara kenegaraan. Perubahan ini menandai peralihan dari monarki absolut ke monarki konstitusional, di mana kaisar tidak terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Setelah reformasi politik dan adopsi konstitusi baru, Jepang mengalami transformasi sosial dan ekonomi yang luar biasa. Dari negara yang hancur akibat perang, Jepang berubah menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia dalam beberapa dekade. Modernisasi industri, investasi dalam pendidikan, dan adopsi teknologi barat menjadi kunci keberhasilan ini. Selain itu, Jepang membangun hubungan diplomatik dan perdagangan yang kuat dengan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat. Hal ini menjadikan Jepang sebagai sekutu penting dalam konteks perang dingin dan ekonomi global. Setelah Perang Dunia Kedua, peran Kaisar Hirohito dalam perang menjadi topik perdebatan yang panas. Beberapa sejarawan dan pihak internasional berpendapat bahwa Hirohito seharusnya bertanggung jawab atas tindakan militer Jepang karena dia adalah kepala negara. Namun, selama pendudukan sekutu, terutama di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur, Hirohito tidak diadili sebagai penjahat perang. Keputusan ini dibuat karena sekutu percaya bahwa mempertahankan Hirohito sebagai simbol akan membantu menjaga stabilitas dan mempermudah proses rekonstruksi Jepang. Untuk melindungi Hirohito, bukti yang bisa memberatkannya disembunyikan, dan narasi yang berkembang menyalahkan kelompok militer Jepang atas agresi perang. Hirohito digambarkan sebagai figur yang damai dan tidak terlibat langsung dalam keputusan perang. Namun, beberapa hakim dalam pengadilan internasional merasa tidak puas karena Hirohito tidak diadili, menunjukkan bahwa ada perdebatan serius tentang seberapa besar tanggung jawabnya. Di Jepang, persepsi tentang Kaisar Hirohito pasca perang sangat dipengaruhi oleh tabu Krisan, yaitu norma sosial yang melarang kritik terbuka terhadap kaisar dan keluarganya. Meskipun konstitusi baru menjamin kebebasan berbicara, media dan masyarakat umumnya menghindari mengkritik kaisar, baik karena rasa hormat tradisional maupun tekanan dari kelompok sayap kanan. Misalnya, pada tahun 1990, wali kota Nagasaki hampir dibunuh setelah dia menyatakan bahwa Hirohito bertanggung jawab atas perang ini. Ini menunjukkan betapa sensitifnya topik ini di Jepang. Bagi banyak warga Jepang, Hirohito tetap menjadi simbol stabilitas dan kesatuan nasional. Perubahannya dari penguasa absolut menjadi simbol negara tanpa kekuasaan politik setelah perang membantu memulihkan citranya di mata publik. Di negara-negara yang pernah menjadi korban agresi Jepang, pandangan terhadap Hirohito lebih kritis. Banyak yang merasa bahwa kaisar seharusnya bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Jepang. Namun, keputusan sekutu untuk tidak mengadili Hirohito dan mempertahankannya sebagai kaisar menimbulkan ketidakpuasan di beberapa negara Asia yang merasa bahwa keadilan tidak sepenuhnya ditegakkan. Meskipun demikian, seiring berjalannya waktu dengan upaya diplomatik Jepang untuk memperbaiki hubungan, beberapa negara mulai melihat Hirohito sebagai simbol transformasi Jepang menuju perdamaian dan demokrasi. Namun, luka sejarah tetap mempengaruhi hubungan Jepang dengan negara-negara tetangganya hingga hari ini.